Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa dengan saya Mang Budi dan belum udah ketawa nih. Saya punya narasumber. Jadi pemirsa hari ini akibat dari penayangan kita kemarin-kemarin tentang COVID, tentang kebiasaan new normal segala, akhirnya datang seorang mama ke studio kami. Oke, mama. Gue bukan mak, coy. Anak tiga ya mama dong. Anak gadis yang udah punya anak gitu. Gadis yang sudah punya anak. Jadi dia curhat mengenai pembelajaran jarak jauh, mengenai ya social distancing, mengenai kerumunan massa dan mengenai perkovidan. Ya. Seperti apa curhatan dia kita dengerin ya secara langsung. Apa sih sebenarnya yang bikin lu gundah tuh apa? Gundah. Hampir berapa bulan ya anak sekolah ya di rumah ya? 8 bulan? Belum, enggak lah, bulan Maret lah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, baru juga 6 bulan. 6 bulan baru ya? sebentar. Matamu sebentar. Terus terang aja. Kecewa sih. Udah tahu ini lagi COVID gitu ya. Ya bukan COVID lah. Lagi ada musibah gitu ya. Kok kitanya kayak nganggep sesuatu hal yang Enggak, cut. Gue bilang cut dulu dah. Jangan bohong. Enggak gitu. Lu tadi ke gua enggak gitu ngomong. Di belakang layar lu enggak gitu. Gitu loh. Lo sebagai ibu, ya bukan saya mengarahkan, tapi ini benar pemirsa. Tadi sebelum kita tag gambar ini gitu loh ya. Serius dia itu benar-benar ke gua tuh jiwanya frontal banget bahwa kapan nih anak gua sekolah seperti itu. Iya, kapan intinya anak gua sekolah gitu. Mungkin nggak hanya aku ya, mungkin mama yang lain juga kayak gitu. Kapan sih anak sekolah gitu loh. Pertanyaan gua, di kala pandemi seperti ini lu masih berharap anak lu sekolah? Kalau dengan kondisi sekarang kayak begini yang serba dibuka itu ruang publik tuh kemarin ada yang pembukaan apalah itulah ya gitu. Kenapa sekolah kagak gitu loh? Ya. Itu kan berarti kalau memang misalnya istilahnya lu udah berani buka ruang publik, tempat yang memang bisa didatengin kerumunan orang. Berarti berani dong, gitu kan? Harusnya sekolah juga buka. Ya iya dong, harusnya gitu loh. Nah, gitu dong. Kayak misalnya, ada lagi nih yang paling gue gedek gitu ya. Emak-emak semua nih, gak usah emak-emak deh. Yang lain lah ya mungkin gak ngerti. Pada ngomong, turunin dong SPP sekolah, bla 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 bla. Lu weekend bisa, lu holiday bisa. Berarti lu kan, nah itu. Ya kan, ngapain lu mesti turunin dong, kan ini anaknya sekolah. Tapi weekend penuh ya. Bandung macet ya. Jalan Lembang juga dari Jakarta masuk mana-mana. Jadi nggak mikirin yang namanya ada cororo tuh, dia nggak mikir gitu kan. Siap. Tapi pas udah pada saat apa kita bilangnya apa tuh? Yang penderitanya apa ya? OTG. OTG, OTP, orang, apalah itu orang ya tanpa gejala. Ya itu. Pas tahu naik itu ya. Langsung, kok bisa naik sih? Pemerintahnya nih bego, bla bla bla. Lu lama-lama mulutnya gua sumpah deh. Kalau gua komentar kayak begitu gitu. Ini ya, gue bilangin ya. Gini. Gue dari tayangan-tayangan gue selalu nggak setuju yang namanya tempat hiburan malam, tempat hiburan itu dibuka. Betul. Sekolah itu dibuka saat ini. Bukan survei ya, dalam artian ada statistik ya 539 anak-anak dan anak-anak dalam hal ini mungkin kategorinya balita dan usia sekolah itu yang terpapar COVID. Ya. Memang kan? Untuk usia-usia seperti itu ya, dan termasuk orang tua ya. Betul. Nah, lu bayangin itu. Tapi di sini dalam artian pemberitaan juga dalam artian ini masih sumir karena apakah mereka yang terpapar itu ketika ada beberapa sekolah yang sudah dibuka memang akibat itu atau akibat hal lain. Nah, jadi pertanyaan gua nggak setuju kenapa? Lu bayangin kan, ya seorang guru satu wali kelas itu membawahi 36 sampai 40 murid.
lu apakah bisa seorang guru ngeliatin nih anak nih 40 orang keluyurannya kemana aja sih? Yes. Bisa nggak sih? Ya secara ininya Nah, kagak. lu sebagai orang tua gimana? Lu Ya. sanggup nggak? Gua tadi pertanyaan ke lu jadi guru dah. Kalau Anjay, gue terlihat bodoh di sini saudara. kalau lu balik lu jadi guru, sanggup nggak lu ngawasin 42 orang itu? Kagak gua. Ya kagak sanggup. Kagak emang. sanggup kan. Cuman kan kalau misalnya aku nih pemikirannya bukan pemikiran kalau dari sisi ini sanggup apa enggak. Kalau aku sih orangnya karena memang emak-emak gila gitu ya. Memang lu gila. Itu aja. Lanjut. Gue udah gila. Maksudnya itu aja berani buka, sekolah kagak. Ya, kan ada pertimbangan lain nih. Jadi jangan ada alasan nanti anak kita jadi bodoh bla 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 bla. Oh, oke, bla gitu. Lu dengerin di konten kita. Gua sombong dong. Oh ya, nanti subscribe, like and share ya. Jangan lupa tombol Obrolan gua tombol dengan Kang subscribe. Iwan, ya. Lebih baik anak bodoh ketinggalan belajar daripada ketinggalan nyawa. Lu mau pilih mana sih jadi orang tua? Iya sih bodoh. Karena memang emaknya udah bodoh. Ya. Iya. Belajar itu bisa dipelajari next time, Yes. tapi kalau nyawa ketinggalan lu mau Yes. dipelajari teks kagak ada, coy. Nah sekarang gini intinya, oke lah kalau masalah anak kita kesampingkan. Cuman gimana nih caranya supaya kita ini pada sadar gitu loh intinya. Sekarang kayak misalnya razia masker. Aku lihat kayaknya tidak efektif gitu kan. Terus kayak misalnya untuk menghindari kerumunan kayak tempat makan. Oh kita sekarang aku dengar kan dikurangin jadi sekian persen dari kunjungan waktu sebelum COVID gitu kan. Nyatanya enggak gitu kan. Katanya ada Jamal. Enggak gitu. Terus katanya juga suka razia yang suka nongkring gitu kan. Aku perhatiin juga masih banyak yang nongkring gitu loh. Kayaknya mereka tuh tidak ada ketakutan dengan hal ini. Tetapi pada saat ada misalnya pemberitaan, oh ini sekian sudah meninggal atau misalnya oh ya penderita nambah, langsung mereka ribut puguh. Yang disalahin siapa? Yang disalahin pemerintah. Seolah-olah tuh pemerintah. Ya, aku bukan membela pemerintah ya. Cuman tetap Gua rasa lu tadi ngejekin banget pemerintah kemana nih gitu. Kagak, gua kagak ngomong Iya, gitu. lu ngomong Ayo, gitu. kalau ada rekamannya behind the scene gitu ya, lo lihat. Aku tidak menyalahkan pemerintah, cuman istilahnya aku bisa memahami kasarnya gini. Aku dari sini dari obrolan kita sebentar tuh kayaknya pemerintah tuh sebenarnya udah capek gitu loh. Capek gitu. Udahlah warga sekian banyaknya gitu kan. Kita hanya segerintil gitu. Emang bisa. Intinya kan balik lagi ke kitanya kan. Gitu. Nah, makanya aku lihat sehari-hari aja ya ampun jalan aja udah kayak aktivitas sebelum Cororo gitu kan. Kita ngomongnya Cororo ya karena corona terlalu frontal menurut aku gitu. Bahasa baru tuh pemirsa. Cororo. Nggak, maksud aku tuh sekarang apa nih maksudnya? Gini aja deh, bukan berarti saya bilang warga kita nggak waras, tidak gitu lah. Tapi kalau gue pribadi gue frontal. Ya banyak justru warga Indonesia tuh. Gue bisa aja gue kayak lu frontal gitu. Kita warga kagak ada yang waras gitu ya, Bo. Cuman gue takut dibully lagi. Silakan kalau ada yang bully itu, kalau ada yang bully silakan. Kalau gue terima bulian itu. Oke. Ya, karena bukan apa-apa loh. Sekarang begini ini realita yang terjadi ya. Jakarta tanggal 14 besok siap PSBB lagi. Ya, Bandung sedang tinjau karena ada sebuah media massa itu menyatakan bahwa polling menyatakan Bandung pun harus di PSBB. Tapi masalahnya efektif nggak PSBB kemana aja kagak efektif menurut aku? Nah, tinggal sekarang sebetulnya masalahnya sih menurut gue bukan masalah efektif atau tidak efektif. Tidak perlu lagi dilakukan PSBB, tapi bagaimana kita cuci otak. Ya, kita sembuhkan orang-orang yang nggak waras itu loh, Cil. Ya. Bawa ke Dorsmir. Ya. tonton ini. Tonton liputannya. Ke Dorsmir ya. Salor gitu. Biar lu paham semua gitu loh. Kalau gua harus ngomong, ada beberapa yang bilang, "Oh ya dong, untuk Covid ini ngomong yang indah-indah, beri semangat." Lah, sekarang begitu diberi semangat, oke ini udah dibuka nih tempat hiburan dibuka, itu semangat loh, penyemangat loh. Tempat wisata sudah dibuka, itu penyemangat juga. Kebablasan kan kenyataannya. Kalau gue sih malah ngelihatnya edan, gue cari mau gali kuburan gue sendiri dong kan. Ya itu serius. Iya kan? Ya, makanya aku paling jarang namanya nonton TV kalau ada pemberitaan yang
Oh iya, ini begini naik lagi. Oh iya, yang sembuh sekian. Kayak sekarang Indonesia dilarang masuk untuk ke negara beberapa ke negara kan. 53 negara kan? ya. Mampus lu gak gitu kan. Ya kan dulu kebayang kan ketika ini terjadi, PSBB semua akhirnya diberlakukan, ekonomi ambruk, semua runtuh, ya kita bangkit itu susah, hanya karena boleh dikatakan kalau gua bilang ya mungkin segelintir orang-orang yang pemikirannya otaknya didengkul. Ya. Otak didengkul itu, sorry ya, bukan ini. Otak didengkul itu bagi mereka yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, itu gue bilang otak didengkul. Sebenarnya gini loh, kalau menurut aku nih ya, secara aku pribadi, maksudnya aku pribadi, kayak misalnya kita keluar rumah dengan menggunakan masker lah paling banter Nggak gitu ya. susah. Nggak susah loh gitu. Nggak susah kan? Sampai aku pengen nulis istilahnya di Instastory emang pakai masker bikin kita mati. Enggak. Gitu. Kecuali kayak memang ada kasus pernah ada yang meninggal gara-gara pakai masker karena posisi dia lagi olahraga. Itu walau alam ya, mungkin pas lagi jelek aja betul. mungkin gitu kan. Itu nggak smart aja. Iya. Kita lari pakai masker Yes, smart gitu. kalau Ya, aku menurut mah gua. kayak sudah lah gitu. Tapi kan sebenarnya nggak ada yang mati toh. Intinya kita kagak berdebu mungkin nih. Terus istilahnya juga intinya dari Sebenarnya gampang, Cek. tapi kenapa sih orang bego? Biar jadi gue bilang bego. Nggak gini. Versi gua ya. Biar semua orang pakai masker. Ini ide cemerlang gua yang tiba-tiba gua terdatuk. Ya. Harusnya di seluruh wilayah itu taruhin sampah, Cuk. Paham nggak lo? Yang baunya luar busuk, biasa gitu kan. Tiap pojokan jalan tuh asli jadi semua orang pakai masker gitu. Ya, bisa juga sih. Ya kan kita nggak mungkin begitu ya Pak ya. Iya sih. Ya, kan? Itu Masa sampah batang gebang kita bawa ke sini ya Pak ya. Ya Allah, atau nggak lebih gajah kita bawa ke sini ya Pak ya. Nggak mungkin juga Pak, gitu kan. Habis mengedukasi masyarakat kan susah. Ya kayak cuci tangan aja, apa salahnya sih? Hand sanitizer, ya mungkin aku masih suka miss gitu ya. Cuman kan itu hal yang istilahnya memang tidak menyulitkan kita. Oke, gua mau tanya nih sama Mama nih. Lu punya anak berapa? Atu. Atu. Anak lu suka main di luar nggak? Kagak. Yakin nih? Yakin. Sama sekali. Sama sekali. Dari dulu sebelum Covid atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari dulu sebelum Dari Covid. dulu, dari sebelum dulu. Covid. Oh, berarti anak lu nggak liar. Ya, anak gue kagak liar, emak bapaknya aja yang liar intinya gitu. Tapi gini. Lu tinggal di sebuah komplek kan? Ya. Lu di sebuah komplek. Nah, lu pernah lihat nggak di sekeliling lu, di komplek lu ada anak-anak yang main dengan teman-teman komplek? Pernah kan? Nggak sore, nggak pagi lah ya. Pasti dong, karena mereka nggak sekolah. Posisinya komplek gua orang tua semua Pak. Jadi gua nggak pernah ngeliat anak-anak main Susah komplek. juga gua ngomong sama lu ya. Tapi ada beberapa anak tetangga, maksudnya tetangga yang punya cucu gitu lagi baik. Mereka biasa. Mereka main. Tapi hanya mereka aja kakak beradik gitu. Tapi anakku tidak pernah mau keluar karena memang kebetulan anakku gampang banget terdoktrin. Neneknya ngomong, kamu kalau keluar itu kena itu ada corona gitu kan. Tahu nggak bla bla bla. Otomatis kan anakku kan anak juga lu udah gede ya, Iya. Berapa anak lu tuh? Hah? Kelas berapa? Kelas 2, alhamdulillah kelas 2. Ya kelas 2 udah cukup paham lah apa itu corona ya. Iya. Tapi yang gua sedihin tuh anak yang gue lihat nih, boleh buktikan ya. Jadi kebetulan studio ini pindah ini ada, kalau gua sebutin tempat nih, Taman Regol, ada sini Taman Regol. Nah, tiap sore gua lihat anak-anak di Taman Regol itu main sepeda, bercanda dengan teman-temannya tanpa protokol kesehatan. Yes, gak usah jauh-jauh lah. Nah, yang di Bekatonik itu. kita kan, yang di Bekatonik itu kan juga begono. Nah, ya kan? Lu berkerumun, bayangin dong, nggak anak kecil kayak ini. Oke, lu kayak santai gitu. Yang bodoh siapa kalau gua harus ngomong? Ya mereka deh. Jangan salahin anak-anak, namanya juga anak-anak. Iya. Jangan. Enggak, ya oke lah kalau untuk anak-anak. Tapi kan yang anak-anak tanggung ABG itu kan pada ngomong, hello. Lu mau pacaran ceritanya, jadi biar cool gitu, lu muka lu kelihatan gitu ya, gitu. Jadi masker lu kagak dipasang gitu, bisa jadi ya. Pemikirannya jadi begitu. gue ngarepin di sini sebetulnya para orang tua, semua kalangan lah. Iya. Terutama ya istilah kalau bisa ya anak-anak pun budaya kan bisa saling tegur. Paham nggak lo? Kagak bisa Pak, warga kita Pak plus 62 Pak, ditegur aja langsung nyolotnya luar biasa, kita ngomong asal dia sampai Z. Lu lagi. Begitu. Susah Mas, Pak. Mas,
tolong dong Mas bawa masker nggak? Bawa, tolong pakai masker. Apa lo? Oh gitu ya. Kan nggak mungkin kita bawa beceng, Pak. Nggak mau pakai gitu Itu kan. permasalahan. Gitu dia. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba saling tegur. Tapi mungkin kalau kita negurnya juga enak juga mungkin diterima, Pak. Maaf ya. Oh, gitu. gua harus dengdong gitu ya, Boy, all out gitu ya. Atau gini deh, bikin relawan yang seolah-olah relawan itu dia itu virus. Ya, dia bikin tag pakai karton. Gua pengidap corona. Jadi semua orang cepet pakai. Iya, udah gitu harus digebukin, Pak. Lagi kalau orang melayang, Pak. Aduh, ide lu bagus sih, cuman langsung nyawa kagak. Aduh. Ini gampang dong. Lu mau gebukin gua nih, gua sembur lo kan? Iya, tapi kan akhirnya dari belakang. Lu lagi. Lu cari mati. Udah susah memang. Istilahnya otak kita tuh apa kabar gitu ya, gitu. Aku nggak ngerti tuh. Kalau misalnya mereka berteriak-teriak, oh aku 14 hari emang mau makan dari mana? Secara kita pekerjaannya pendapatannya hari-hari gitu. Iya. Ini aku mikir loh ya gitu. Masa sih lu nggak bisa saving? At least 14 hari deh gitu. Gak usah 14 hari, 3 hari ya mungkin bisa lah 3 hari ya. Nah, siap. 3 hari masa Gua paham. Kecuali kalau lu makannya tiap hari, tiap hari tuh budgetnya pagi, siang, sore, malam tuh per keluarga tuh 300.000. Nah, kali 3 hari berarti 900.000. Jadi disinilah kita tuh perlunya sebetulnya hidup bersosial tuh dari dulu tuh ini. Jadi sebetulnya ini yang kita harapkan bisa memberi makan tetangga. Ada gerakan itu. Ya. Gerakan memberi makan tetangga. Yes. Gue pikir justru dulu berharap lockdown itu jalankan, tapi tolong bangun itu gerakan itu. Yes. Ya, misalnya satu rumah yang mampu, anggaplah lu mampu, ya kan? Lu bisa menghidupi 3 kepala keluarga yang tidak mampu. Iya. Kalau itu jadi beres. Ya kayak di Filipina kayak gitu-gitu ya, kayak dulu. Tapi kayak ini loh, kayak temanku juga dia kebetulan baru pindah ke Wakatobi. Itu anaknya masuk sekolah loh. Udah masuk sekolah. Udah masuk sekolah. Loh, Per, emang udah masuk sekolah? Di sini udah masuk, Nat. Terus emang aman, clear. Aman gitu loh. Emang mereka memang protokol memang nomor 1 gitu. Kayaknya gak usah harus lah gitu kan. Iya loh, aku ngiri gitu loh. Ngiri. Gila, daerah terpencil aja kok bisa gitu loh. Gue kebayang deh suku pedalaman tuh apa? Daerah mana tuh? Mana? Banyak ya, Ciwidey ke dalam juga ada. Ciwidey dalam, pedalaman itu. Ya pokoknya suku pedalaman yang istilahnya di Leweng muncul orang Sunda kan. Leweng. Nggak ada itu mungkin cororok sono gitu kan. Iya. Ya karena memang mereka tak tertib gitu loh. Ya di satu sisi juga mereka kan tahan banting kan. Ya. Gitu. Ini juga ini yang lucu. Jadi kemarin juga gue baca liputannya ada. Jadi ada kepala daerah yang datang ke daerah untuk mensosialisasikan pemakaian masker. Gue cuma berkata dalam hati, ngapain lu ke desa? Kenapa di kota aja nggak selesai? Iya, Ngapain ke desa? ngapain gitu? Sorry ya. Sehingga saat ini data statistik tuh nggak jelas juga. Tolong nih untuk para media juga atau semua yang bermain dengerin ya para media ya. Intinya lu kalau cari duit yang bener harus real kalau beritain sesuatu tuh. Gak usah bikin orang parno gitu loh. Nggak, maksud gua begini. Coba dibikin statistik yang jelas dan ada gini. Ini yang terkontaminasi itu kebetulan manusia perkotaan kah, manusia pedesaan kah? Itu harus jelas juga. Selama ini kita belum pernah disuguhkan ya pemberitaan itu ya. Betul. Itu data sebaik dari Satgas Covid-nya. Karena jangan sampai nanti istilahnya fobia atau ketakutan terhadap pandemi. Fobia Pak, bukan fobia Pak. Hah? Fobia. Lu tadi ngomong fobia, bukan anak bahasa Pak. Hati-hati. Gue fobia, perasaan gue ngomong. Fobia. Nanti kita rewind Pak. Ayo udah, apa-apa lah. Kita gimana lu? Lu ada korban kan? Gue juga korban. Fobia itu maksud gua jangan sampai ditularkan ke daerah-daerah yang sebetulnya sudah steril ya. Ketakutan itu segala pencegahan is oke, pencegahan is bagus ya. Tapi jangan sampai menjadi semuanya disamaratakan. Karena menurut lu ya belum tentu juga sekarang ada yang di wilayah perkotaan itu, ada di wilayah pegunungan belum tentu juga. Makanya Wakatobi clear ya, karena memang tidak ada pengunjung atau siapapun datang yang membawa virus itu. Emang kita nggak bisa ya untuk Kota Bandung sendiri untuknya sorry ya gitu. Saya bukan berarti karena lagi demen-demennya Korea gitu ya. Mereka itu kalau setiap ada pendatang yang masuk ke wilayah dia gitu, benar-benar checkpoint. Nggak bisa. Oke. Kalau di situ gue speechless kalau kayak gitu. Ya udah, gue juga speechless kalau masalah itu nggak bisa.
Masuk ke Indonesia aja nggak bisa. Oke. Terus caranya supaya terus nggak ada lagi antisipasi supaya untuk sementara deh jangan ada yang begono-begono gitu, maksudnya yang datang gitu dari luar kota gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi intinya Nanti gue suratin nih Pak Jokowi bisakah gitu. kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga, siapa lu? Siapa gue? Siapa Dia kedua lu? keturunannya Siapa juga kan lu? kagak mungkin bisa. Aduh, Nduk. Ya. Kue itu ya wes ngurus anak sih bener Bandung wae ya gitu gini loh. gini ada misalnya Bandung kemarin sudah sempet dikatakan green ya, Ya, sekarang tiba-tiba menjadi sekarang, yellow, bentar ya. lagi red ya, mungkin sekarang Jakarta juga ya, akhirnya saling tuduh lah ya. Nah, itu dia. Saling tuduh, oh ini Jakarta dapat begini karena dari misalnya dari Tangerang, Yes. Tangerang begini, dari Depok aja Banten, hitam, kan? rame lah. Iya, Depok Gitu. aja udah hitam ya. Depok hitam. Hitam apa merah? Kursi hitam merah, nggak ada hitam gila loh. Gue yang dari Lu yang hitam. Nggak, maksudnya kayak Surabaya aja gitu loh. Ah. Adekku istilahnya dia sebenarnya WFH. Kemarin dia sempat pulang kan. Terus tiba-tiba karena memang dia harus pindah tugas, baliklah dia ke Surabaya gitu. Kita otomatis ketar-ketir dong gitu kan. Terus aku tanya, "Kamu kapan balik lagi, Dek?" Dia bilang gitu. Karena otomatis kan kamu WFH. WFH terus bilang, "Nanti Mbak, ini kelihatannya aku bakal WFH itu sampai tahun depan." Lah, Enak dong. Hah? Enak dong. Ya gue bilang lu enak, gaji mah tetep gitu kan. Ya, gaji Tapi tetep. gue empet ngeliat muka lu di kantor di rumah. Kagak sih bercanda. Ya karena memang istilahnya di Surabaya aja kan awal-awal Surabaya itu kan menggalakkan kebersihan kan. Ya kan? Tiba-tiba kok jadi hitam gitu loh. Jadi merah gitu ya. Wah, kacau juga dong. Ya itu ya. Kita kan nggak bisa sekarang ada ya istilahnya ada orang masuk. Taruh dulu sempat dari Jakarta nggak boleh masuk Bandung, ya atau warga Jakarta yang mau keluar dari Jakarta ditahan, ya. Tapi buktinya banyak aja yang lolos. Nah itu kenapa gitu loh? Ya nggak kenapa-napa. Nggak ya. mungkin kan kalau dengan alasan, oh iya kita kekurangan personil, oh iya kita kekurangan SDM, oh iya. Nah jadi nggak gini, mungkin gitu. ya itu salah satu alasan yang sebetulnya gue bilang antara klise dan memang realita. Ya. Klisenya kenapa? Jadi banyak akhirnya mengatakan bahwa kekurangan personil sehingga tidak bisa memaksimalkan memaksimalkan proteksi lah ya. Gitu. Tetapi yang terjadi adalah sorry gue harus buka lagi dan gue punya gambar-gambarnya. Ya. Jadi banyak sekali tempat yang hanya dijaga oleh barrier. Tahu sendiri lah ya. Saya paham, Pak. Ya, gitu. Saya paham. Nggak boleh masuk, cuma dijaga sama barrier. Barriernya gue pindahin gue bawa. Iya benar, kayak kasusnya di itu ya, di mana tuh di Jawa sama di Pariaman gitu kan ya, main geret-geret gitu. Iya kan? Iya benar. Jadi nggak maksimal akhirnya. Intinya gini loh, aku cuma ingin bertanya, istilahnya kita tuh kan orang pada waras ya gitu loh. Ya maaf cakap, kita orang berpendidikan gitu ya. Biarpun maaf lagi kalau misalnya pendidikannya rendah, tapi kan tetap istilahnya mereka tahu lah bahwa ini tuh istilahnya biarpun ini virus antara ada dan tiada ya, kayak film kayak judul lagu gitu ya. Kenapa sih mereka tidak ada rasa kayak gimana sih worry? Iya. Gitu loh. Tapi pada enggak, aku yang aku bayangin gini loh. Mereka tidak peduli dengan itu. Tiba-tiba bisa lihat mereka tes OTG gitu. Kayak mereka tuh kan oke. Kayak yang sekarang tuh yang heboh tuh apa? Yang kayak seolah-olah tuh kalau kita jadi OTG tuh aib gitu loh. Kayak kita kena AIDS apa gitu kan. Nggak, maksud aku tuh mereka ada nggak sih gitu loh. Ada rasa istilahnya ketakutan secara hati ini kecilnya balik lagi. Jadi ada yang menyayangkan dengan konsep pemberitaan yang hanya menyebutkan masalah ya, kenapa sih membesar-besarkan inilah. Sekarang begini pertanyaan gue kan. Sudah kita besar-besarkan sebagai media, sudah dibesar-besarkan, efeknya itu bisa menyebabkan kematian, toh nggak peduli. Apalagi kalau bilang, lo, kayak kita berjuang lagi melawan COVID, makin semerawut. Versi gue nih ya. Sorry kalau gue salah. Tapi versi gue begitu. Kenapa mungkin ada speechlessnya gue begini. Kadang-kadang di media kita berbicara masalahnya bad news is good news. Bad news is good news. Media itu kadang-kadang seperti itu. Jadi karena apa? Ya mungkin ada media sebagai industri banyak mungkin di negara pendengar, pembaca atau pemirsa itu yang melihat justru keburukan itu menjadi sebuah berita baik. Nah makanya
khusus untuk penyakit ini kita berikan loh ancaman keburukan bahwa ini menyebabkan kematian tuh nggak ada yang takut. Iya. Nggak ada yang takut kan? Nggak ada, malah disangkanya tuh rekayasa semua gitu loh. Jadi bingung ya harus seperti apa. Makanya gitu loh. Iya. Aku tuh sampai ya Allah ini orang kudu diapain sih gitu. Sekarang percuma kita gembar-gembor lah ya misalnya ya dari media lah ya sekarang yang lagi ngehits gitu kan. Udah gembar-gembor, mana sih perasaannya gitu. Lu gak usah mikirin pribadi lu deh gitu. Keluarga lu aja yang di rumah gitu loh. Pada saat lu keluar tiba-tiba lu OTG lah atau terpapar segala macam terus lu bawa ke rumah. Otomatis kan itu kan ya terkontaminasi juga. Kita bilang terkontaminasi. Kalau lu sayang sama gitu. keluarga lu ya lu jaga diri lah gitu kan. Iya. Seperti itu gitu ya. Iya. Yang ada coba PSBB kayak di lockdown yang ada bukan positif COVID ya, Bo ya. Bunting Bo ya. Heboh deh. Aku baca loh itu, aku baca itu yang di mana tuh Jabar ya. Di Jabar tuh tingkat kepositifan bunting itu paling gede di Jabar loh. Kehamilan sekarang perceraian juga. Perceraian meningkat akibat COVID ini ya. Luar biasa gitu, Jawa Barat. Ekonomi menurun kan ngeri juga. Iya juga sih. Gue bingung deh. Nah. Tapi balik lagi. Coba gue balik lagi nih ke lu sebagai mak lu nih, sebagai mama milenial. Sebenarnya keinginan lu seperti apa sih? Keinginan gua? Pada nurut deh intinya. Oh ya udah. Toh juga buat diri dia sendiri kok. Kayak misalnya cuci tangan, nggak susah kan? Iya kan? Air gratis. Ya, maksudnya gratis ngocorin, tetap bayar aja bulanan gitu kan. Yeah. Intinya gini, gimana kayak misalnya kita sakit flu aja kan nggak enak ya. Gimana caranya kita supaya nggak nularin ke keluarga kan? Gimana caranya? Kalau misalnya bapak flu gitu loh, gimana caranya supaya nggak nular ke keluarga gimana? Gampang. Opo? Hah? Gua nggak usah balik-balik. Lupa kacau lu. Lu nggak balik-balik depan rumah lo di mana nggak boleh dia kasih palang boy, kasih barrier boy. Nggak maksud aku tuh coba deh, aku cuman berharap gini, mereka pada istilahnya cuap-cuap. Ini karena balik lagi ke masalah aku karena memang kebetulan dari sekolahan aku cuap-cuap. Oke, kuranginlah SPP bla bla bla. Kalau sorry ya, bullshit gitu. Lu weekend aja lu mesti punya budget. Benar. Iya kan? Padahal lu di situ tuh kayak nyari mancing. Ayo, ini gua. Ayo, cororo, come to me gitu kan. Kayak nantang gitu. Di satu sisi dia, sorry ya di medsosnya. Gue bukan kayak emak-emak deh ngomong kayak begitu. Dengerin gue nih. Nih, di satu sisi. Aduh, bakso tahunya wangi ya. Wangi ya. Setelah beres ini kita makan bakso tahu. Aduh. Nah, maksud gue gini, lu lihat di medsosnya mama itu, baik itu Instagram, Twitternya, wah SPP bla bla bla. Tapi begitu di hari yang lain dia nge-tweet atau nge-tweet tentang liburannya dia, kan lucu ya? Lucu dan tolol menurut aku gitu. Jadi gini loh, maksudnya gini, emang untuk seumuran aku istilahnya hiburan perlu lah ya. Cuman kan lu masih perlu hiburan tuh? Iya dong, gila dong. Mati aja gua kagak butuh hiburan gitu. Maksud aku gini, coba deh ada sedikit istilahnya ngeredam deh sedikit gitu. Oke lah kalau memang misalnya oh ya kita suntuk nih pengen bawa anak-anak liburan segala macam. Aduh, ini kan bukan sesuatu hal yang dibuat-buat gitu loh. Benar. Ini kan terjadi dengan gitu kan. Benar. Coba deh lu tahan sedikit gitu kan. Kayak misalnya lu mau beli tas, oh itu tuh lucu banget deh. Gimana caranya gue nabung dulu deh gitu. Itu lu bisa nahan. Benar. Ya kan? Padahal dan lagi justru dengan adanya konsep begini kan istilahnya yang asalnya jarang ketemu nih ya. Kayak kalau misalnya istrinya bekerja, suaminya bekerja, anak-anaknya sekolah. Nah, dikala WFH, dikala sekolah juga. Lebih deket loh. Kita lebih deket loh. Nah, kan? Kita lebih deket. Makanya. Kalau sisi positif, nggak ini dengerin dulu ya. Gue barusan mau ngomong terus sekarang gue kelihatan pinter sekarang ya. Pengen mau ngomong gue biar kelihatan pinter. Biar kelihatan, biar kita garis bawahi biar kelihatan pinter. Tadi begitu datang pemirsa, dia ngadu-ngadu ngoceh aja. Gue bilang, ayo kita bikin. Itu kan dari sisi istilahnya secara global, ya kan. Tetapi kalau kita dari sisi psikologisnya nih, ya maaf ya kalau aku bukan anak psikologi. Istilahnya gini, interaksi terhadap anak itu lebih dekat, lebih close gitu loh. Karena apa? Istilahnya selama ini mungkin waktu
sesi waktu normal, dia sibuk kan pagi sekolah segala macam, mungkin aktivitas les apa segala macam, kita bisa ketemu misalnya pada saat makan malam misal, itu juga kalau bisa ketemu gitu kan, kalau enggak keburu tidur. Cepet lu berubah pikirannya ya, jadi pintar. Gak kursi nih kayaknya nih, kursi ini bikin pintar emang. Anjay. Lanjut. Boleh bawa pulang nggak? Biar gua kelihatan pintar gitu. Nggak, jadi gini. Tapi aku soalnya gini, dari sekian berapa bulan kayaknya 6 bulan ya. Aku mikir gini, oke, pertama aku semerawut. Aduh, ini bocah gitu kan. Tapi aku ambil hikmahnya. Jadi pada saat anakku bilang, Bunda ini gimana? Ya kan? Bunda ini aku belajarnya gimana? Bisa. Oh iya, harus pakai laptop, Nak. Nah, otomatis kita harus dampingi kan. Aku dari situ, oke. Gitu kan. Secara ya kita namanya juga anak kandung pasti ada batin. Cuman ini lebih ngerekatin gitu loh. Iya kan? Nah, sampai aku mikir gini, oke, ini anak kalau misalnya balik sekolah, gue bakal kangen dengan masa-masa gue tolak pinggang lah, ya kan, celana dicincing lah, rambut dicepol kayak babu gitu kan. Sorry, bukan kayak babu sih maksudnya, dicepol gitu kan. Udah, ayo kerja tugas gitu kan. Pasti aku bakal kangen gitu. Makanya dari sini aku ngambil, ya udahlah. Itu dari sisi yang tadi ya, yang cuap-cuap SPP gitu ya, anak pengen sekolah ngotot gitu. Balik lagi. Ya ini bakal kangen gitu loh. Iya kan? Betul. Pada saat anak kita gede, nggak, maksudnya pada saat anak udah gede ya, remaja gitu, misalnya ABG, dia bakal sibuk dengan teman-temannya toh. Kita kan kangen masalah. Iya kan? Gitu. Makanya sebenarnya jadi manfaatkan. Iya, jadi momen kayak begini sebenarnya harus dimanfaatkan gitu. Jadi balik lagi, dari situ kita dekat sama anak, dekat lagi sama keluarga yang biasanya kita tidak pernah berkumpul dengan keluarga karena kan sudah WFH, SFH gitu kan. Ayolah gitu. Dari situ aja kita sudah bisa memproteksi diri sendiri loh. Iya kan? Iya. Tapi kan balik lagi ada pemikiran orang, oke, kita kalau misalnya nggak kerja di luar itu kita nggak dapat uang, bla 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 bla. Aduh, tolong deh, lu redam dulu deh, gimana caranya? Kelar aja dulu ini urusan. Kalau sudah mulai ini cooling down, lu kalau mau aktivitas boleh deh. Tuh juga kan kalau mau aktivitas di luar, maaf ya, kan banyak yang suka bantu ya. Ya kan kayak online tuh kan biarkanlah mereka gitu. Karena memang itu pekerjaannya mereka gitu loh. Banyak cara kok. Banyak cara, cuman kenapa gitu loh. Dan maksud mereka tuh kenapa? Apa gitu. Itu sampai aku belum tahu. Urusannya gitu belum tahu. Jadi bisa jawab enggak loh? Sekarang lu mau debat lagi apa gue? Enggak debat. Jadi dia sebenarnya lu udah masuk kan pemahaman gua, ya kan? Dalam artian begini. Jadi intinya enggak, sekarang gini. Jangan nyalahin pemerintah. Jangan salahkan. Jangan nyalahin pemerintah, tapi nyalahkan diri kita sendiri yang tidak pernah istilahnya patuh dengan aturan gitu loh. Ya istilahnya memang ada yang bilang gitu kan, itu peraturan harus diturutin. Ya di mana-mana juga peraturan itu harus dilanggar. Itu orang-orang itu kalau misalnya itu orang bodoh, misalnya kalau ngebablas lampu merah itu bodoh gitu peraturan, kan. Itu orang gila yang ngomong itu peraturan dibuat untuk dilanggar tuh. Nah, itu kebetulan ada orang gilanya di sini gitu. Peraturan dibuat untuk dilanggar gitu. Laki lu ya. Jangan ngomong, tolong di skip ya. Tolong di skip ya. Laki lu ada di skip. Kan lo udah tahu nih dari awal gue udah bilang lu mama anak 3. Iya. Anak kucing, anak satu gue, ya Allah, enggak, pas aku tuh istilahnya, tolong deh peraturan, dan ini tidak menyulitkan menurut aku gitu. Apa salahnya sih cuci tangan gitu, di mana-mana juga kalau kita mau makan aja cuci tangan, ayo nah cuci tangan gitu kan, kok ribet banget hidup lo gitu. Jadi sekarang lo nggak lagi protes dong dengan adanya pembelajaran PJJ? Oh ya enggak. Udah nggak, udah paham lo ya? Iya paham gue sekarang ya, karena kan gue bodoh gitu kan. Jadi gue datang ke sini jadi mendingan anak lo bodoh sedikit daripada. Iya, daripada kehilangan nyawa, karena anakku bukan kucingnya tadi tuh ya, celiwuran kayak gitu ya, kucing nyawanya 9. Cuman permasalahannya coba tolong meminimalisir yang namanya untuk tempat-tempat publik. Itu aja intinya. Kayak misalnya aku datang ke Gria misalnya, jadi gue sebut merek. Datang ke supermarket gitu ya. Swalayan. Ternyata gue nggak tahu ada salah satu pengunjung sono OTG, iya kan? Betul. Terus gue ujuk-ujuk, biarpun gue mandi lah, apalah gitu kan, ngikutin prosedur.
Loh kalau memang dasarnya gue udah apes, Ya. ya kan, terus gue ngeluarin ke anak, Tuh. ya kan? Tuh. Aduh, ya Allah, udah tahu tuh biaya swab itu mahalnya berjetong-jetong. Nah, itu. Ya kali gue belum ketek bisa diduitin. Rempong deh. Makanya ya ampun. Itu juga makanya. Ini obrolan apa sih sebenarnya? Ini juga ini bener ini jujur. Ini lu sebagai pelaku, lu sebagai mama yang memang keseharian lu seperti itu. Ya. Kadang-kadang ketika di konten-konten gua sebelumnya gua ngomong gua seolah gua sok bijak, gua sok ini, tapi memang itu yang gua lihat ya. Jadi jangan ini satu lagi tambahan lagi saran dari orang bijak Mang Budi ini. Enggak, jangan biarkan Lu orang bijak, gua orang apa? Lu kan baru sekarang bijak ya setelah duduk di kursi itu lu jadi bijak. Udah gue mau pulang ya di kursi ya biar gue bijak terjadi. Lain Gitu kali mas-mas nih AA-nya saya lagi. Tolong panggil saya lagi untuk mengisi Gitu. konten-konten Anda. Jangan biarkan ya anak-anak yang masih di bawah umur yang belum berakal, maksud gua berakal Ya, udah ya, berumur ya, I know, gitu loh. Untuk lu lepaslah berkeliaran. Ya. Ya. Alhamdulillah sih anak gua enggak sih. Anakku enggak karena memang satu dia anak rumahan, beda sama orang tuanya gitu kan. Orang tuanya blingsatan gitu ya. Dilalah kebetulan aku tinggal sama orang tuaku, jadi memang orang tuaku tuh kan karena memang termasuk usia yang memang salah satu apa namanya? Yang OTG yang cepet ya? Yang bisa Mutasi. terkontaminasi usia berapa aja sih kan? Usia 60 Kan kelihatan banget bodoh lu di kamera kan? Iya, gue kelihatan bodoh. Jadi sekarang di sini gue kelihatan bodoh. Biasanya gue kelihatan pintar, Bu. Oke. Apa? Jadi gini. Itu enak banget ya lagi pakai. Sumpah ngegayet. Dia maksudnya untuk usia-usia itu kan. Jadi yang rawan Itu maksud gue. Rawan terpapar itu usia 50 ke atas. Dan 12 tahun ke bawah ya. Sebetulnya begini versi gua. Yang perlu dikhawatirkan itu balita dan orang yang 50 ke atas. Karena 50 atas biasanya penyakitnya sudah banyak di dalam badan. Iya. Kenapa balita? Karena kalau kita, ya semua orang yang sudah dewasa sudah mengerti lah. Mereka tahu Ya. sebelum terpapar. Maksudnya begini, suhu, demam tinggi, Yes. segala, sesak napas. Nah, ada di liputan gua juga, makanya penting pindahinnya udah Ya makanya obok deh semuanya. nonton, apa namanya judulnya? Pindai News TV. Pindai News TV. Subscribe, like, and share. Gitu loh. Oke, ditambah ada gue nih, ya Allah Tuhan. Bully semua. Komennya bulian semua. Gini loh, jadi ya oke, karena OTG itu tiba-tiba sesak. Nah, proses dari sesak hingga, mohon maaf kalau sahabat tidak tertolong tuh hanya butuh berapa jam virus nih. Ya. Oh iya, berapa lama sih maksudnya ininya? Fasenya itu nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi ya? Tapi sekitar 6 jaman lah. Cepat. Mending 1 kali 24 tamu wajib lapor ya. Gitu. Nah, makanya kalau balita itu susah ngomong, lu bayangin nggak? Anak 5 tahun ya, gue masih punya anak gue masih ada balita. Iya, makanya gue sebut aja, gue udah tahu itu kan tadi yang gue dalam artian sangat menjaga banget gitu loh. Yes. Karena dia kalau anak gue yang udah gede udah bisa ngomong gitu. Iya. Aduh, sesak cepet gitu. Kalau ini kan kadang-kadang sesak aja nggak dirasa, dia main seolah normal. Iya betul, anak kecil ya karena dia tidak dirasa gitu. Ya makanya karena kebetulan aku tinggal sama orang tuaku yang memang usianya memang rentan. Otomatis ke anakku tuh yang itu ngedoktrinnya, oke, kamu bla 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 bla. Jadi setiap aku keluar rumah, Bunda, hati-hati ada coronavirus. Nah, keren tuh anak lo. Pinter, nggak kayak emaknya. Enggak, maksudnya nggak kayak emaknya berarti kayak bapaknya. Adalah. Oh, itu. Terus kayak bapaknya mah kagak, coy. Alhamdulillahnya anaknya lebih banyak ke gue sih. Oke, Anda kan mengakui kan? Dikit. Kalau Anda mengakui, anaknya lebih lari ke gue semua gitu kan. Nah, makanya coba deh tolong gitu gimana caranya, mudah-mudahan dari obrolan yang rempong ini gitu ada yang juga coba deh lebih ngeresapin gitu. Mungkin ini dianggap remeh gitu kan. Ya istilahnya ada katanya dari Amerika lah, apalah China lah bla bla bla. Prank lah gitu kan ya. Halo, lu jangan kebanyakan nonton film fiksi deh gitu kan.
tiba-tiba gitu kan. Hadapi yang ada. Hadapi aja yang ada. Istilahnya, oke, kalau memang misalnya tidak ingin mengakui corona ini ada, coba deh berpikiran, aduh kalau aku sakit flu gimana ya? Nah, gitu benar-benar. Kita harus jaga itu, kan itu intinya. Jadi kebanyakan. Jadi buat emak-emak semua, buat keluarga yang udah nonton ini, tolong redamlah rasa kalian untuk liburan. Please, ya Allah, toh. Bukan ada apa-apa, gue baper. Gue pengen liburan, coy. Cuma nama gue diredam itu aja. Satu diredam dan kedua nggak punya duit. Ya, ntar gue bilangin sama laki lu lah. Hah? Kasian banget nih. Jangan laki gue dong, Bo. Siap. Oke lah. Oke pemirsa, begitulah mungkin obrolan saya dengan Mama Rempong ini yang awalnya dia tuh protes karena tayangan kami yang menyatakan bahwa hentikan pertemuan di sekolah atau sekolah itu lah setelah akhirnya kita ngobrol. Satu lagi lebih efektif, tadi aku coba udah ngetes ya, memang efektif ketemu sih sebenarnya. Apanya? Bertatap muka. Maksudnya? Anak sekolah belajar. Oh iya. Tapi ya sudahlah. Ya udah lanjut. Anak kan udah closing. Bentar, ini satu lagi. Jadi ada di liputan gua juga. Oke. Itu ada orang bilang bahwa apa bedanya lebih pintar mana guru sama Google? Lebih pintar Google. Oh iya jelas bener, gua aja kelihatan bodoh coy. Ya Allah, untung itu cuma dunia maya, Bo. Mau ada jawaban di Google. Nah itu ya. Tapi untungnya nggak ngomong, Bo. Ternyata Anda bodoh. Gawat kalau Google bisa jawab kayak begitu. Itu tuh ada yang ngomong kayak gitu ya, gitu loh. Benar ya? Gua kira Google-nya ngomong ternyata Anda bukan. Ada curhatan seorang anak gitu ya. Iya. Pembelajaran jarak jauh itu tidak lebih bodoh daripada Mr. Google. Bukan guru. Soalnya saya ralat sedikit, bukan guru. Pembelajaran jarak jauh itu tidak lebih pintar daripada Google. Diralat bukan guru ya, tapi pembelajaran konsep pembelajaran jarak jauhnya. Hati-hati lo, Anda pleset sedikit. Iya, maaf. Makanya kan gua gila lo. Langsung gua. Berapa juta subscriber? Saat ini ya setengah penduduk Indonesia. Anda hebat. Nah, itu balik lagi sana. Memang sebetulnya betul lah. Di mana-mana juga pasti tatap muka itu akan lebih bisa meresap ke dalam konsep belajarnya anak. Tapi untuk saat ini daripada lu kehilangan nyawa, lebih baik lu kehilangan dulu kepintaran barang sebentar. Jadi intinya begini, tunda aja dulu kepintaran daripada nyawa hilang ya. Ya udah. Oke, gua simpan itu dalam hidup gue. Kita dalam ngobrol kali ini sama Remo. Nanti mudah-mudahan banyak mama kayak gini lagi biar ramai studio kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.